Memasuki awal tahun 2020, publik dikagetkan dengan berita pemecatan Helmi Yahya sebagai Dirut TVRI. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena alasan pemecatan tersebut dirasa tidak masuk akal di tengah perkembangan positif yang tengah dialaminya. Mengingat sebelum dipimpin Helmi, TVRI dicap sebagai stasiun televisi jadul yang tidak menarik. Lalu, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan TVRI? Bagaimana awal mula TVRI muncul dan berkembang seperti sekarang? Simak ulasannya dalam video berikut. Gagasan pendirian stasiun TV ini sebenarnya sudah lama dilontarkan sejak tahun 1952 oleh Menteri Penerangan yaitu Maladi. Di tahun 1960, Soekarno setuju dengan pembangunan televisi dan secara resmi mulai bersiaran pada tahun 1962. Pada tahun 1962, TVRI menjadi proyek ambisius Presiden Soekarno untuk penyelenggaraan Asian Games keempat yang diadakan di Indonesia. Proyek ini menjadi mercusuar dalam menempatkan gengsi bangsa di mata dunia. Presiden Soekarno menggambarkan televisi sebagai alat untuk pembangunan bangsa, revolusi, dan pembentukan manusia sosialisasi Indonesia. Namun, belum sempat TVRI ini berkembang, Soekarno jatuh dari kekuasaan, sehingga terjadinya peralihan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Pada 15 tahun pertama, TVRI memberikan tampilan yang berbeda, dan di tahun 1970-an, TVRI tumbuh menjadi penyiaran yang populer di mata masyarakat. Di tahun tersebut, TVRI memasuki masa kejayaan. TVRI sendiri memperoleh pemasukan iklan dan mendapatkan dana operasional sehingga pendapatan mereka mengalami peningkatan yang sangat drastis dari 368 juta menjadi 67,6 miliar. Pasokan TVRI pun menjadi melimpah, salah satunya subsidi negara, iuran, dan terutama iklan. Tingginya pendapatan tersebut karena belum adanya televisi lain sebagai pesaing. Selanjutnya, pemerintah saat itu meningkatkan 10 kali bantuan tahunannya ke TVRI menjadi 10 miliar rupiah per tahunnya. Dan menjadi negara keempat di dunia yang memiliki stasiun televisi besar setelah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Kanada. Pada tahun 1981, iklan dihentikan mengalir ke TVRI dan itu memberikan pukulan. TVRI kehilangan 50% pendapatannya sehingga sangat berdampak pada kualitas kerja dan jasa yang ditawarkan. Tak hanya itu, hal ini juga berdampak pada kesejahteraan seluruh karyawan. Dan pemerintah memposisikan TVRI sebagai media pembangunan yang mendidik. Keputusan Soeharto mementingkan kepeduliannya terhadap rakyat kecil, menjadikan TVRI terjebak dalam kesulitan yang sulit diakhiri. Tanpa pemasukan iklan, TVRI menjadi bergantung pada pemerintah. Ketergantungan pada anggaran belanja negara APBN tersebut menjadikan TVRI sulit untuk berkembang. Kemudian, hingga tahun 1990, TVRI semakin tampak tidak menarik. Deregulasi dalam bidang penyiaran membuka era baru industri pertelevisian di Indonesia. Hal ini terbukti dengan beroperasinya beberapa stasiun swasta, diawali oleh stasiun televisi Raja Wali Citra Televisi RCTI pada tahun 1989. Lalu menyusul stasiun swasta lainnya seperti SCTV, TPI, Indosiar, dan ANTV, dan masih banyak lagi. Dengan bermunculan stasiun swasta, kini TVRI identik dengan tampilan kelabu di mata masyarakat. Televisi publik yang dibiayai negara itu menjadi rimba masalah yang kusut. Beberapa hal menjadi masalah utama TVRI, yaitu keterbatasan sumber daya kreatif yang berkaitan dengan usia di atas usia produktif. Sebagian besar karyawan TVRI berstatus PNS. Tentu kalian tahu stereotip masyarakat mengenai PNS. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pola kerja mereka yang bersifat birokratis, bukan berdasarkan inisiatif atau kreatif. TVRI juga menjadi sarang permasalahan keuangan, korupsi, polemik manajemen, dan kepentingan politik. Dan berbagai jajaran direksi yang tidak luput dari skandal korupsi.
Berulangnya persoalan di TVRI merupakan wujud dari gagalnya transformasi diri menjadi lembaga publik yang independen. Akan tetapi, TVRI mulai bersinar kembali dengan di bawah kepemimpinan Helmy Yahya. Helmy Yahya dilantik sebagai Direktur Utama TVRI untuk periode 2017-2022. Bersama Apni Jaya Putra yang menjabat Direktur Program Berita, berbagai gebrakan dimunculkan untuk membangkitkan TVRI. Pada kepemimpinan Helmy Yahya, TVRI mulai merombak acara maupun siaran secara besar-besaran dengan melakukan rebranding. Kemudian, TVRI memperbaiki tata kelola keuangan dan reformasi birokrasi dalam manajemen TVRI. Inovasi-inovasi ini merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk menarik khalayak. Akan tetapi, di akhir tahun 2019, Dewan Pengawas TVRI menonaktifkan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama. Kemudian, pada 16 Januari 2020, Helmy Yahya resmi dipecat dari jabatan Direktur Utama. Salah satu alasan pemecatan Helmy Yahya adalah karena dia tidak memberikan penjelasan mengenai program siaran, yaitu Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran. Setelah resmi dipecat dari Direktur Utama, tak lama kemudian Dewan Pengawas TVRI mengumumkan pendaftaran pemilihan calon Direktur Utama TVRI pergantian antar waktu 2020-2022. Apakah dengan pencarian Direktur Utama yang baru akan membuat perubahan TVRI semakin ke depan atau akan mengulang kisah lama?